Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin tentang perubahan sosial. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang perubahan sosial, ya. Perubahan sosial tentang bentuk-bentuknya. Kita kilas balik dulu. Bentuk perubahan sosial secara bentuknya dilihat dari 3 jenis, ya. Dilihat dari waktunya, bentuk perubahan sosial itu ada revolusi, adalah perubahan yang cepat. Kalau evolusi, perubahan yang lambat. Dilihat dari pengaruhnya, ada perubahan yang berpengaruh besar dan ada perubahan yang berpengaruh kecil. Nah, sedangkan untuk perencanaannya bisa dilihat dari perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Ini bentuk-bentuk perubahan kemarin sudah disampaikan. Nah, ini ya, coba kita isi kemarin jawabannya kamu. Ayo, diisi di sini biar temannya yang belum mengerjakan tahu. Ini sudah dikerjakan belum? Mode pakaian. Kalau berdasarkan waktunya, dia berevolusi atau berevolusi? Cepat atau lambat? Evolusi. Berevolusi ya, cepat ya. Biasanya tuh perubahannya cepat. Kamu tren kemarin itu beberapa bulan yang lalu begini, sekarang begini, kayak gitu ya. Kalau berdasarkan pengaruhnya kecil, ya. Berdasarkan perencanaannya direncanakan tidak. Kalau perubahan mode pakaian tidak direncanakan. Kalau alat komunikasi revolusi, cepat sekali ya. Dulu yang awalnya HP masih kameranya 1, sekarang modelnya sudah kameranya 4 ya. Banyak ya, ada yang kameranya 2, 3, bahkan 4. Itu cepat, jadi tidak ada menunggu 25 tahun, itu tidak ada. Hanya butuh waktu 10 tahun mungkin ya, dari yang zaman HP kuning sampai sekarang kayak gitu. Enggak sampai 20 tahun. Kalau berdasarkan pengaruhnya, ini pengaruhnya kecil juga. Nah, kalau ini direncanakan, tapi direncanakan ya. Nah, kalau bencana banjir itu revolusi ya, cepat. Berdasarkan pengaruhnya besar. Kalau berdasarkan perencanaannya tidak direncanakan. Sedangkan reformasi ini revolusi. Kalau pengaruhnya besar, nah ini direncanakan. Ini direncanakan oleh mahasiswa ya. Penjajahan Belanda evolusi. Evolusi itu lama ya, penjajahan Belanda kan sangat lama. Berdasarkan pengaruhnya juga besar. Nah, ini direncanakan oleh Belanda. Pembuatan robot evolusi ya, lama. Ini besar, direncanakan. Nah, ini adalah tugas yang minggu kemarin kita sudah bahas. Semoga bisa membedakan ya, mana yang revolusi, mana yang evolusi. Kadang tertukar, atau mana yang besar, mana yang kecil. Kalau kecil itu tidak mengubah tatanan masyarakat, kalau besar itu mengubah tatanan masyarakat. Oke, ini sudah. Selanjutnya kemarin ada pengaruh atau dampak perubahan sosial, yaitu positif, negatif. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas ke
bagian 3, yaitu globalisasi. Nah, globalisasi artinya adalah proses mendunia dan tidak mengenal batas. Ini berasal dari kata globe ya. Berasal dari kata globe. Globe atau artinya replika bola dunia ya. Globe atau artinya. Nah, atau bisa juga berasal dari kata global. Artinya mendunia. Jadi pemanasan global adalah pemanasan yang mendunia. Gitu ya. Kalau ada kata global, itu artinya mendunia. Makanya kenapa globalisasi disebut sebagai proses yang mendunia. Kenapa mendunia? Karena tidak lagi mengenal batas wilayah atau batas negara. Kamu bisa berhubungan dengan orang dimanapun. Bisa berhubungan dengan daerah dimanapun, begitu ya. Itu adalah contoh dari, itu adalah pengertian dari globalisasi. Jadi, globalisasi itu artinya proses mendunia. Mendunia dan tidak mengenal batas wilayah atau batas negara. Jadi kalau kamu mau kemanapun atau bisa mengenal budaya dari manapun, itu artinya adalah globalisasi. Ya, nah sekarang kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri globalisasi adalah adanya perubahan konsep ruang dan waktu. Kalau dulu ruang Indonesia ya terbatas hanya di Indonesia saja. Kemudian kalau mau ke luar negeri itu membutuhkan waktu yang lama. Contohnya sebelum ada pesawat, kita kalau mau naik haji ke Mekah gitu ya, naiknya kan kapal dan itu berangkatnya berbulan-bulan sebelum Lebaran haji. Jadi setelah Lebaran Idul Fitri itu sudah mulai persiapan. Kalau dari Indonesia berangkatnya itu setelah Idul Fitri, berangkat ke Mekah naik kapal, lama, waktunya berbulan-bulan gitu ya. Itu adalah ciri-ciri globalisasi yang sekarang. Adanya perubahan, dulu lama, sekarang cepat. Ruangnya dulu sempit, terasa sangat luas kayak gitu ya, maaf. Terasa sangat luas, tidak sampai-sampai. Sekarang terasa sempit kayak gitu ya. Cepat, kamu mau ke Jakarta cuma waktu 20 menit naik pesawat, kan kadang kayak gitu. Yang kedua adalah pasar dan produksi ekonomi antar negara saling bergantung. Jadi kegiatan ekonomi itu saling bergantung antar negara. Kita tidak bisa hidup tanpa negara lain. Kita tidak bisa hidup dengan bantuan negara lain. Yang ketiga adalah meningkatnya interaksi kultural atau budaya dari media massa. Contohnya kamu bisa melihat perkembangan budaya di negara lain ya. Yang sekarang ngetren itu mungkin kan budaya K-pop. Nah, atau juga dulu sebelum K-pop, budaya yang masuk ke Indonesia budaya film India ya, atau film luar negeri ya. Kan kamu bisa melihat budaya orang lain lewat media massa, bisa televisi, bisa YouTube, bisa IG, kayak gitu ya. Itu artinya adalah meningkatnya interaksi kultural. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama, seperti pemanasan global, inflasi regional, dan lain-lain. Jadi, karena adanya globalisasi, permasalahan yang dihadapi oleh negara itu bukan hanya permasalahan negaranya sendiri, tetapi permasalahan bersama. Contohnya globalisasi itu tidak bisa diselesaikan sendiri ya, karena butuh bantuan negara-negara yang maju. Negara maju harus mengontrol industrinya, sedangkan negara berkembang
yang masih punya hutan harus menjaga hutannya kayak gitu. Makanya harus saling bekerja sama dalam mengatasi pemanasan global. Intinya begitu. Coba kita isi dari penjelasannya Budia, contoh globalisasi apa saja? Contoh globalisasi, oh. Budia dikasih contoh. Apa? Menghilangnya batas negara. Contohnya apa? Halo? Contoh globalisasi adalah apa ya? Halo? Contoh globalisasi. Ya. Hey? Apa, Mas? Apa yo? Oh, ya. Contoh globalisasi, kamu kan sering sekali erat dengan globalisasi. Apa yo? Kamu lagi apa? Halo. Contoh globalisasi, Bu. Contohnya apa? Berkembangnya teknologi. Kendaraan. Oke, berkembangnya teknologi kendaraan. Transportasi. Oh ya, transportasi. Lagi? Apalagi? Munculnya handphone. Munculnya Adanya handphone. Terus? Apalagi? Munculnya? Masyarakat semakin antisosial. Apa, Mas? Masuknya budaya asing, Bu. Oke, masuknya budaya asing ya. Itu globalisasi ya, masuknya budaya asing. Pintar. Lagi, satu lagi atau dua lagi? Berkembangnya? Berkembangnya teknologi. Sudah. Berkembangnya macam-macam aplikasi ya. Bu, layanan transportasi apa? Nah, Aplikasi, macam-macam aplikasi online. Ada dari game online, ada dari transportasi online, bahkan ada judi online kayak gitu ya. Kalian kalau tahu ya, mesti tahu Muslim Bioskop itu. online. salah Gitu Bu, ya, semain Bu. bioskop online. Salah Lah main kok Bu. aku mesti Kayak gitu. aku nih salah. Hotel online. Karena Iklan ini itu. adalah dampak dari globalisasi. Sudah tidak ada batas kayak kamu mau Mbak pulsa loh di main di. Mbak pulsa. download Nah, tahu tapi malah materi Bu. atau download berita Canda, dari canda. luar negeri itu bisa, gitu ya. Ada IG, ada Instagram, ada TikTok. TikTok itu kan dari Cina ya, atau game onlinemu itu kan dari Amerika kebanyakan kayak gitu. Jadi sudah tidak ada batasnya. Itu ya, ini contoh globalisasi. Oke. Kita lanjutkan ke bentuk-bentuk globalisasi. Dari contoh ini ternyata kita bisa klasifikasikan ke dalam beberapa bentuk globalisasi. Nah, bentuk globalisasi ini bisa dilihat di bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang transportasi. Yang kalian sebutkan di sini itu bisa diklasifikasikan ke sini ya. Moda itu jenis ya, jenis transportasi. Moda itu jenis. Jenis transportasi semakin beragam. Moda itu jenis, gitu ya. Jadi bentuk globalisasi di bidang budaya, contohnya masuknya berbagai jenis budaya dari negara lain. Kamu sekarang bisa dilihat banyak sekali budaya asing masuk, budaya Korea, Thailand,
India, Pala ibu seneng anime. kayak gitu, anime, Jepang dan lain Ya sebagainya. pala itu. Itu kan budaya ya. Kemudian bidang komunikasi, kamu bisa berkomunikasi lebih mudah dengan orang lain gitu ya. Ada aplikasi namanya Skype. Skype itu kalau kamu kayak gini, apa namanya? Video conference, nanti bisa berteman dengan warga negara lain. Kemudian saling chatting atau apa gitu ya. Anu bu, Bigo Live bu. Hah? Bigo Live. Bigo Live. Oh mantan. ya, itu dulu terkenal banget ya. Masih sekarang masih Tontonannya ada. Edi. Sekarang Edi, Bu. masih ada. Edi. Siapa yang main Bigo? Edi. Masa? Dulu Tahu. temannya Edi. Budia ada. Ragu-ragu loh. ya. Temannya Edi, Budia Bu, teman Edi, Bu. KKN. Tiap hari itu nge-Bigo Live. Lagi ada kegiatan KKN sama ibu-ibu PKK, dia malah main Bigo. Jadi halo kayak gitu ya, kayak nge-live kan. Edi, Bu. Budi aja bingung. Ini tuh mau Gak tahu palanya gak tahu. mau KKN atau mau kayak gitu. Nah itu bidang komunikasi ya bisa. Nah bidang ekonomi ini yang terjadi sekarang adanya pasar bebas, adanya kerjasama negara-negara lain, negara Indonesia dengan negara lain atau negara kawasan lain itu saling membebaskan pajak dari perdagangan antar negara. Kalau pasar bebas artinya adalah pasar yang bebas pajak, kayak gitu. Jadi harganya lebih murah. Yang keempat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, bisa komunikasi, robot dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Kalau bidang transportasi, jenis-jenis transportasi itu semakin beragam. Yang tadinya hanya kapal, kayak gitu ya, sekarang ada pesawat juga bermacam-macam, ada pesawat jet, ada pesawat tempur, ada pesawat eksklusif, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari globalisasi. Satu koi bu. Koi. Koi? Satu koi. Apa itu? Bu. Nggak tahu. Kayak sekarang ke dampak globalisasi. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Nanti Tidak. Nanti Budia kamu harus bisa membedakan antara globalisasi dengan modernisasi. Gitu ya. Nanti Budia tulis di belakang. Dampak globalisasi. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif itu apa namanya? Yang positif kayak gitu ya. Contohnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Jadi lebih efektif atau lebih efisien. Kamu mau apa namanya? Komunikasi dengan orang lain di luar negeri itu lebih efektif daripada dulu. Dulu sebelum ada internet, sebelum ada apa, harus kirim surat ya, harus kirim surat. Kalau mau kirim surat ke luar negeri harus beberapa bulan nunggunya. Sekarang lebih efektif dan lebih efisien. Komunikasi juga lebih cepat dan mudah. Kamu WA bisa, terus ngirim ke luar negeri juga bisa kan. WA kan juga masih bisa ya kalau di luar negeri. Dulu temannya Budia ke luar negeri juga kita masih bisa WA-an kayak gitu. Walaupun waktunya terpaut 2 jam. Nah, temannya Budia di Jepang, terus WA-an kayak gitu, yo masih bisa kayak gitu. Walaupun kita sudah jauh kayak gitu. Nah, yang keempat adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, berkembangnya pariwisata. Ya. Kemudian dampak negatifnya, ini ada westernisasi. Ini yang negatif. Jadi, western kalau bahasa Inggris itu adalah barat. Nah, westernisasi artinya adalah perilaku kebarat-baratan. Diingat bahwa kita Indonesia adalah warga timur ya, warga timur yang mana dalam hal ini kita menjaga keramahan, menjaga adab, menjaga ucapan juga kayak gitu ya. Tetapi ketika ada globalisasi, kita ngikut ke bangsa barat kayak gitu ya.
Contohnya dalam hal berpakaian. Berpakaiannya ikut-ikutan orang barat, yang mana pakaiannya terbuka, kemudian anak laki-laki juga jeansnya dirobek-robek, kayak gitu kan. Itu adalah perilaku kebarat-baratan. Atau dalam bidang perilakumu yang ngomongnya pakai bahasa barat yang mengumpat ya, sering sekali mengumpat. Jadi kalau orang barat kan biasa mengumpat ya. Kalian jadi ikut mengumpat, kebiasaan mengumpat gitu. Mengenal istilah-istilah umpatan-umpatan bahasa asing. Itu adalah westernisasi. Kemudian yang kedua ada demoralisasi atau penurunan moral. Jadi moralnya kamu turun, yang dulunya sopan sekarang tidak sopan. Jadi dulu itu sebelum globalisasi berdampak besar ke Indonesia, orang itu sangat sopan dengan orang tua. Sekarang kalian dengan orang tua atau kalian dengan guru, bapak ibu guru itu sudah tidak ada bedanya ya. Jarang sekali orang yang mengtakzimi orang tua banget, mengtakzimi banget. Itu adalah demoralisasi, penurunan moral. Yang ketiga ada kesenjangan sosial, jomplang dari yang kaya banget, yang miskin banget, itu namanya kesenjangan sosial. Terus timbulnya kriminalitas, ada pencemaran lingkungan karena tadi berkembang teknologi ya. Ada kenakalan remaja dan individualisme semakin tinggi. Kamu yang sering main game, otomatis akan senang menyendiri daripada berkumpul bersama teman-temannya di luar. Misalkan main bola. Coba dihitung, kamu sekarang karena game lebih sering main game atau lebih sering main bola di luar? Mesti main gamenya. Kan begitu. Corona. Ya kan ada corona. Sebelum ada corona juga tetap sama biasanya. Ketemu itu ya paling main game, ya kan? Kalaupun ketemu mabar. Ya kan? Bukan permainan yang bareng-bareng kayak gitu loh. Kalau sekarang kan ketemu masih mabar. Jadi tetap game, lingkungannya game terus. Jadi individualismenya sangat tinggi. Itu ya, ini dari sini. Kemudian ada upaya menghadapi globalisasi agar yang disaring adalah yang baik-baik saja. Maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Agar kita tidak tergerus arus globalisasi yang buruk, kita harus meningkatkan kualitasnya kita. Jangan sampai kita hanya sebagai tempat pemasaran. Kemudian yang kedua adalah berpegang teguh pada norma sosial. Yang ketiga, menyaring budaya globalisasi, yang baik dipilih, yang tidak baik ditinggalkan. Yang keempat, menumbuhkan sikap bangga terhadap Indonesia. Yang kelima, gerakan kembali ke alam. Nah, Budiah punya tugas proyek, jadi membuat clipping. Ya, proyek globalisasi adalah buatlah clipping, tahu clipping ya? Tentang globalisasi. Clipping berupa potongan berita tentang globalisasi di koran yang ditempel di kertas, kemudian lalu dijilid. Atau print berita dari internet dan dijilid. Jadi tugasnya ini, Budia tunggu 2 minggu dari hari ini. Kelamaan apa enggak? Nanti difoto ya. Tugasnya dijilid. 2 minggu cukup, lebih dari cukup. Iya, nanti kelamaan sampai lupa. Kemudian difoto. Clipping gitu, Bu. Iya. 2 minggu dari sekarang. Coba berarti berapa? Tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 30, berarti 2 minggu 14 Oktober ya. Tanggal 14 Oktober. Jadi tuh dibikin clipping. Kalau kamu nyari berita di koran, misalkan berkembangnya
cerita tentang sepak bola luar negeri itu juga termasuk globalisasi ya. Apa namanya? Kamu bisa melihat bola dari luar negeri lewat koran itu juga globalisasi. Atau berita Corona globalisasi. corona di luar negeri itu juga globalisasi ya. Jadi berita global itu adalah contoh dari globalisasi. Nah, boleh kamu ngeprint berita dari internet, nanti dijilid, itu boleh. Ya, jadi ada dua pilihan. Kalau yang punya koran, yo menggunting di koran, potongan berita dari koran, terus digunting. Yang digunting dan ditempel ya. Jadi bisa dari koran, bisa dari print berita di internet. Gitu ya. Itu adalah proyeknya. Ada yang tanyakan sampai sini? Ya. Tidak ada. Jadi untuk hari ini Budi akhiri. Budi absen lagi. Tidak ada yang ditanyakan ya?